Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah sadri wa yasir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi Ibu Hajah Devi Bik Nabilah LCMA, dan saya banggakan semua teman-teman perkuliahan pendidikan agama Islam mata kuliah Hadis Tarbawi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester, yakni saya akan menerangkan yaitu materi tentang hadis Nabi, tentang kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perspektif hadis. Baik, para teman-teman semuanya, sebelumnya itu apa itu pemimpin? Nah, jadi kepemimpinan itu merupakan hal yang tidak dinafikan dalam kancah sosial. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan sebuah tatanan nasional yang tertib, aman, damai, dan sejahtera. Nah, oleh karenanya figur seorang pemimpin menjadi tolak ukur utama dari kepemimpinan itu sendiri, sehingga segala pola tingkah laku, karakter, sifat, kapabilitas, dan kemampuan intelektual itu akan menjadi suatu hal yang sangat menentukan sosok pemimpin. Di sini saya akan menerangkan menurut Kartini Kartono tahun 2003 halaman 5 sampai 8. Beliau berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, kepemimpinan tersebut itu muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, sedangkan Ordwettit dalam Kartini Kartono tahun 2003 mengemukakan bahwa kepemimpinan ini ialah kegiatan yang mempengaruhi orang-orang agar mereka bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dan ada lagi menurut Ambar Teguh Sulistiani tahun 2008 di halaman 21, ia berpendapat bahwa kepemimpinan itu dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dalam melakukan inisiasi terhadap kelompok. Nah, itu perlu didukung oleh kemampuan pemimpin. Kemampuan pemimpin memegang peranan utama untuk menentukan efektivitas kepemimpinan seseorang. Nah, sejumlah kemampuan umum tersebut sebagai unsur dasar ada 3 unsur dari kepemimpinan. Yang pertama adalah kapasitas, dan yang kedua ada kapabilitas, dan yang ketiga ada kepribadian pemimpin. Nah, kapasitas kemampuan, kapasitas itu adalah merupakan background yang dimiliki oleh pemimpin mengenai tingkat kemampuannya yang dapat meliputi keahlian, pengetahuan, dan keterampilan baik yang diperoleh secara formal dan non formal maupun bersumber dari pengalaman pribadi yang bermanfaat bagi kepemimpinan. Dari Utsman bin Hasan bin Nah, di sini saya akan mengambil contoh satu hadis tentang kepemimpinan. Dari Abu Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Sunnah At-Tirmizi, Musnad At-Tabrani, juga Sunan An-Nasai. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haitsam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi tersebut, Nafi bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Muhammad bin Al-Mutsana. Untuk redaksi matan hadis ini seperti atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakar. Baik, di sini selanjutnya adalah perempuan dalam kepemimpinan publik. Nah, perempuan kepemimpinan publik ini ada tiga kepemimpinan dalam publik. Yang pertama ada pandangan hadis. Hadis-hadis Nabi mengakui kemampuan perempuan dalam memimpin, seperti yang dicontohkan oleh Ratu Bilqis dalam memimpin kerajaannya. Dan yang kedua ada perdebatan utama. Nah, perdebatan ulama ini ya, namun ada juga hadis yang menimbulkan perdebatan tentang kepemimpinan perempuan, khususnya dalam konteks politik dan pemerintahan. Dan yang ketiga ada interpretasi kontekstual. Ulama kontemporer menggunakan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan hadis-hadis tersebut, menekankan aspek kualitas dan kapabilitas individu, bukan jenis kelamin. Nah, selanjutnya kepemimpinan perempuan dalam pendidikan. Nah, kepemimpinan perempuan dalam pendidikan ini ada tiga. Yang pertama ada peran pendidik, ada lagi pembelajaran bersama, dan jejak keilmuan. Nah, peran pendidik itu apa? Peran pendidik itu hadis mengakui pentingnya peran perempuan sebagai pendidik yang menanamkan nilai-nilai dan pengetahuan kepada generasi penerus. Dan ada lagi pembelajaran bersama. Apa itu pembelajaran bersama? Pembelajaran bersama itu hadis juga menggambarkan interaksi dan pembelajaran antara Nabi Muhammad SAW dan para perempuan seperti Aisyah, Salamah, dan lainnya. Dan lagi jejak keilmuan. Jejak keilmuan itu apa? Jejak keilmuan itu adalah banyak perempuan yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai ulama, ilmuwan, dan pemikir yang berpengaruh seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, baik, selanjutnya itu adalah ada yang namanya tantangan dan peluang kepemimpinan perempuan. Nah, tantangan dan peluang kepemimpinan perempuan ini yang pertama adalah hambatan sosial budaya. Nah, hambatan sosial budaya itu apa? Hambatan sosial budaya itu adalah berbagai hambatan sosial budaya yang masih dihadapi oleh perempuan dalam mewujudkan kepemimpinan, seperti stereotip dan diskriminasi. Dan yang kemudian ada yang kedua ada dorongan ajaran Islam. Nah, dorongan ajaran Islam ini, namun ajaran Islam yang termaktub dalam hadis memberikan dorongan yang legitimasi bagi kepemimpinan perempuan. Dan ada lagi yang terakhir, ada potensi kepemimpinan perempuan. Nah, maksud di atas ini adalah dengan pemahaman yang tepat terhadap hadis, kepemimpinan perempuan dapat diwujudkan dan memberikan manfaat bagi umat. Dan selanjutnya ada kepemimpinan perempuan dalam bidang keagamaan. Yang pertama ada ahli ilmu agama. Nah, hadis ini mengakui peran perempuan sebagai ahli dalam ilmu keagamaan, seperti ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Dan yang kedua ada pemimpin ibadah. Nah, perempuan juga dapat memimpin dalam ritual ibadah, seperti menjadi imam sholat untuk jamaah perempuan, ya. Jadi tidak boleh perempuan itu memimpin imam sholat bagi jamaah laki-laki. Namun pemimpin itu boleh menjadi imam dengan tanda kutip dengan syarat jamaahnya itu perempuan. Dan nanti ada cara-cara tertentu untuk syarat, tata cara bagi imam yang perempuan. Dan yang ketiga ada penyebar ajaran. Nah,
Pemimpinan perempuan dalam bidang keagamaan selanjutnya adalah penyebar ajaran. Hadis mendukung peran perempuan sebagai penyebar dan pengajar ajaran Islam seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi perempuan itu bisa menjadi seorang pengajar. Bahkan ada sebuah keterangan bahwa di dalam rumah tangga itu guru yang paling pertama itu adalah seorang ibu. Jadi itu seorang perempuan. Guru bagi anak-anak di dalam sebuah keterangan itu di dalam sebuah rumah tangga yang menjadi guru bagi anak yang pertama kali itu adalah seorang ibu, itu adalah seorang guru pertama bagi anak-anaknya. Dan yang kedua yang terakhir ada pemikir religius. Perempuan juga dapat menjadi pemikir dan cendekia muslim ya, yang berpengaruh ya, seperti saya sebutkan tadi, seperti siapa? Robiah al-Adawiyah. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah inti ajaran hadis memberikan panduan yang kaya tentang kepemimpinan perempuan dengan penekanan dan pada kesetaraan, kapabilitas dan keteladanan. Tantangan dan peluang. Meski ada hambatan sosial budaya, hadis memberikan legitimasi dan dorongan bagi terwujudnya kepemimpinan perempuan yang bermanfaat bagi umat. Dan ada prospek ke depan. Dengan pemahaman yang tepat terhadap hadis, kepemimpinan perempuan dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.